Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini saya tuh lagi unboxing. Untuk barang pertama yang kemarin saya beli, ini tuh ada tempat buat naruh pisau. Soalnya kan pisau saya yang dari stand cookware itu belum ada tempatnya, jadi masih ada di dalam box. Jadi saya beli ini buat naruh pisau yang merek stand cookware. Untuk tempat pisaunya ini beneran estetik banget ya. Jadi di bagian atasnya itu kayak ada kayu-kayunya gitu. Nah, di bagian samping-sampingnya itu bisa buat naruh sendok-sendok ataupun yang lain-lainnya. Untuk harganya itu kemarin sekitar 47 ribuan. Linknya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas. Oke, lanjut lagi ke paketan yang kedua. Di sini saya tuh beli piring-piring. Nah, beneran deh, saya nggak bohong. Ini untuk pengemasannya itu aman banget. Padahal kemarin saya tuh waktu pengemasan di Shopee-nya saya nggak nambah bubble wrap sama sekali. Tapi ini beneran aman banget. Jadi kardusnya banyak, terus bubble wrap-nya juga tebal. Untuk harga piring ataupun apa ya, pokoknya saya nyebutnya piring aja biar gampang. Nah, piring pertama yang saya beli ini harganya itu sekitar 37 ribuan. Untuk barang yang kedua saya tuh beli mangkok. Nah, mangkoknya itu emang ukurannya kecil kayak buat naruh sambal ataupun apa gitulah. Nah, untuk harganya itu sekitar 18 ribuan. Beneran deh, ini motifnya itu di sana lucu-lucu dan juga bagus-bagus banget. Nih teman-teman bisa ngeliat sendiri ya, jadi kardusnya itu beneran tebel banget. Terus tadi di dalam kardusnya itu juga banyak banget potongan kardus-kardus. Jadi insya Allah sampai ke rumah teman-teman semua itu aman paketnya. Untuk barang yang kedua nanti linknya juga bakal saya taruh di description box yang paling atas. Kali-kali teman-teman pengen samaan juga. Nah, untuk detail mangkoknya seperti ini ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Jadi yang satu ini mangkok sama piringnya saya samain motifnya, kalau yang satu emang beda. Oke, untuk pisaunya ini bakal langsung saya masukin aja ke dalam tempat pisaunya biar nanti kalau saya tuh mau pakai gampang, jadi nggak perlu buka boxnya lagi. Nah, untuk pisau-pisaunya udah selesai semuanya saya masukin. Lanjut di bagian samping-sampingnya ini bakal saya taruhin sendok. BTW teman-teman jangan salfok ya, kalau di sampingnya itu ada HP saya. Jadi kalau saya tuh lagi bikin video apa, kadang emang pakai dua HP sekaligus, yang satu buat Reels, yang satunya buat YouTube. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh bakal menata uang bulanan, jadi bukan cara mengatur keuangan. Karena kalau cara mengatur keuangan, jujur saya tuh belum bisa banget. Nah, seperti biasa ini saya dikasih uang 5 juta sama Pak suami. Untuk pertama yang saya bayarin di sini ada uang wifi, biasanya itu bayarnya sekitar 317.000. Lanjut lagi di sini ada uang bayar sampah, biasanya setiap bulan itu sekitar 70.000. Nah, untuk uang tagihan PAM sekarang ini tuh lagi naik ya. Jadi biasanya dalam satu bulan saya tuh bayarnya sekitar 70.000. Nah, untuk uang beras bulan ini kemungkinan sih nggak beli ya, karena kan kemarin udah dibawain ibu mertua dari kampung. Jadi untuk uang berasnya tetap saya taruh di sini aja, kali-kali buat kebutuhan apa. Untuk uang galon sama gas setiap bulannya itu sekitar 150.000. Kalau kurang ya biasanya nanti bakal saya tambahin lagi. Nah, untuk uang belanja bulanan setiap bulannya itu sekitar 800.000. Kalau digabung sama uang beras sama uang pampasnya adik moren juga habisnya sekitar 1.300.000-an. Untuk uang listrik sekarang saya belinya itu sekitar 500 ribuan karena nyalain AC-nya itu dari siang, makanya sekarang tokennya itu agak boros. Mohon maaf banget nih tulisannya Pampers Alia, nggak apa-apa ya. Ini tuh sebenarnya uang Pampers buat adik moren, saya taruhnya itu 200.000 aja. Lanjut di sini ada uang bensin plus jajannya Pak suami. Jadi ini jajannya itu yang biasa aja ya, bukan uang makan. Nah, untuk uang bensin sama jajan setiap minggunya itu sekitar 150.000. Kalau dalam satu bulan ya sekitar 600 ribuan. Kalau Pak suami pengen belanja apa ya biasanya pakai uang pribadi Pak suami sendiri. Nah, untuk uang jajan bunda ini buat jajan bareng-bareng setiap hari minggu gitu loh ya, sekitar 500 ribuan. Jadi untuk uang 500.000 ini bukan murni buat saya sendiri. Oke, lanjut di sini ada uang belanja mingguan. Satu minggunya itu sekitar 300.000. Kalau dalam satu bulan ataupun 4 minggu ya biasanya menghabiskan sekitar 1.200.000-an.
Oke, lanjut. Di sini tuh ada uang cukur plus kuotanya Pak suami. Untuk setiap bulannya itu sekitar 100.000, cukur ya mungkin 20 ataupun 30 ribuan. Nah, untuk uang kuota sekitar 70.000. Untuk uang SPP-nya kakak Alia 1 bulan itu 100.000, tapi kemarin udah saya lunasin karena sekolahnya itu emang tinggal 2 bulan lagi, jadi 200.000. Tapi ini saya naruhnya 100.000 ya, karena yang 100.000 pakai uang pribadi saya dulu. Nah, untuk uang jajannya kakak Alia, jajan yang kayak gopean ataupun seribuan, itu saya naruhnya sekitar 200.000. Nah, ini masih ada sisaan. Kalau masih ada sisaan berarti ini uang pribadinya saya. Untuk kakak Alia sekarang juga udah nggak nabung di sekolahan lagi karena udah nggak boleh sama bu gurunya. Nah, kalau uang ini tuh uang angpaunya kakak Alia sama adik Mauren. Kemarin alhamdulillah banget kakak Alia sama adik Mauren tuh dapat angpau sekitar 3 jutaan. Nah, yang nggak pakai uang 5 juta ini itu udah ditransferin ya sama pak suami. Jadi contohnya kayak uang rumah 2.100.000 itu udah langsung ditransferin. Untuk uang ngasih orang tua juga udah langsung ditransferin. Untuk uang sodako juga nggak saya taruh di sini karena biasanya emang dikasihin langsung. Biasanya kalau pas weekend kita pergi keluar entah hari Sabtu ataupun Minggu, perginya itu entah ke mall ataupun makan di luar gitu, biasanya pakai uang pribadi saya, entah juga pakai uang pribadi pak suami. Terus untuk ngado-ngado, contohnya itu kalau pas ada temennya kakak Alia yang ulang tahun ataupun nengokin orang, ya biasanya saya dikasih lagi sama pak suami, entah juga pakai uangnya saya pribadi sendiri. Terus ada juga yang nanya sama saya kayak gini, Bunda Alia kalau uang budget belanja di Shopee itu dikasih sama pak suami ataupun pakai uang pribadi Bunda Alia sendiri. Jadi untuk sekarang ini alhamdulillah banget kalau misalkan saya belanja di Shopee, saya pakainya uang pribadi saya sendiri. Ya sesekali saya dikasih sama pak suami, alhamdulillah banget ya, baik banget pak suami tuh. Tapi kalau misalkan saya belanjanya setiap bulan, biasanya ya pakai uang pribadi saya sendiri. Karena kan alhamdulillah saya udah punya gajian sendiri. Dan biasanya dari gajian saya sendiri, saya juga ngasih orang tua saya sama ngasih uang jajan buat adik saya. Nah, kalau untuk nabung udah dibudgetin juga setiap bulannya sama pak suami, nabungnya itu sekitar 2 juta. Tapi nabungnya itu emang udah dipotong langsung dari gajiannya pak suami. Namanya itu THQ. Nah, nanti setiap tahun itu bakal keluar. Kalau nabungnya 2 juta ya berarti keluarnya itu sekitar 24 jutaan dalam 1 tahun. Nah, kalau masalah nabung-menabung itu mah tergantung keluarga masing-masing ya. Jadi kalau pak suami emang sukanya dibudgetin. Nah, nanti kalau misalkan kok uang gajian dari pak suami udah kebayar semuanya terus masih ada sisaan, ya biasanya ditabungin juga di ATM gitu. Jadi prinsipnya saya sama pak suami misalkan mau boros ya bisa-bisa aja, cuman kan kadang kita harus mikir-mikir lagi, kebutuhan sekarang tuh tambah banyak dan tambah mahal-mahal. Jadi kalau kita misalkan boros nanti yang ada kita nggak punya tabungan, betul apa betul? Selama kita bisa hemat ya udah kita mah hemat-hemat aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini videonya udah kelewat banyak banget ya. Jadi tadi saya tuh lagi masukin beras ke dalam tempatnya yang dikasih beras sama ibu mertua saya. Terus untuk beras kemasan 5 kilo emang belum saya pakai terlebih dahulu. Jadi pakainya nanti aja nunggu beras dari ibu mertua habis. Terus tadi saya juga masak nasi terlebih dahulu. Habis itu di sini saya tuh pengen ganti sarung bantal. Sebenarnya nggak ganti sarung bantal sih. Jadi untuk sarung bantalnya cuman saya cuci, terus saya setrika. Habis saya setrika, ini langsung saya pasangin lagi. Untuk sarung bantalnya kemarin waktu saya tinggal pulang kampung kan gak saya copotin, kali-kali banyak banget debunya kan ya, jadi saya cuci terlebih dahulu. Ini ada satu yang sletingnya itu agak susah banget ditarik. Ya udahlah saya skip aja ya daripada kelamaan videonya. Lanjut lagi, di sini saya tuh mau menata setrikaan. Masya Allah, ini setrikaannya bener-bener banyak banget ya. Ini tuh setrikaan sekitar 4 harian. Biasalah ya kalau habis mudik setrikaan sama cucian kan pasti menumpuk banget. Dan alhamdulillah semuanya itu saya kerjakan sendiri karena saya tuh masih mampu. Kalau buat saya pribadi, kalau misalkan saya tuh masih sehat terus, ya semoga aja sehat terus ya, amin. Saya lebih suka kalau kerjaan rumah itu saya kerjakan sendiri. Tapi misalkan pas saya tuh lagi nggak mampu ataupun lagi nggak enak badan, ya biasanya untuk kerjaan rumah saya kerjakan di besoknya lagi aja. Apalagi sekarang semenjak saya tuh punya 2 anak, adik Mauren kan juga masih bayi. Jadi kadang setiap harinya itu saya kayak kejar-kejaran sama waktu. Apalagi kan saya kerjaannya emang di YouTube, di Instagram gitu kan ya. Jadi emang harus pinter-pinternya saya tuh mengatur waktu bagaimana. Kalau teman-teman tahu nih, alarm di HP-nya saya tuh banyak banget karena kadang saya tuh suka lupa gitu loh, saking banyaknya kerjaan.
Sebenarnya kalau untuk kerjaan rumah tuh ya nggak terlalu banyak banget sih, karena kan ibu rumah tangga ya emang kayak gini kerjaannya. Toh saya bikin video juga sambil saya melakukan pekerjaan rumah saya, betul apa betul? Kadang yang paling menguras tenaga ataupun pikiran saya biasanya pas itu lagi ada endorsan. Ya seneng sih kalau misalkan ada endorsan masuk ya, tapi kadang ada pusingnya juga. Soalnya kan saya bikin endorsan juga sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi misalkan ditanya, enak nggak sih Bunda Alia sebenarnya jadi YouTuber ataupun konten kreator? Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih enak nggak enak ya. Enaknya itu karena kita punya teman online yang banyak banget, Masya Allah baik-baik juga. Terus enaknya juga kalau kita semangat, kita punya gajian sendiri. Kalau nggak enaknya, kita hampir setiap hari itu kejar-kejaran terus sama waktu. Dan mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.